Dalam membahas struktur protein, sometimes kita sering menemukan beberapa istilah seperti super secondary structure atau motif dan domain. Kedua terminologi ini memiliki kemiripan karena keduanya merupakan suatu bentuk struktur protein yang berada di dalam struktur protein itu sendiri. Kita langsung ambil contoh. Jika dalam suatu rangkaian polipeptida atau rangkaian asam amino atau protein yang kompleks, misal kita punya alpha helix yang strukturnya saling diikat oleh ikatan hidrogen. Kemudian kita memiliki beta sheath yang juga diikat oleh ikatan hidrogen. Kemudian alpha helix lagi dengan ikatan hidrogennya. Lalu kemudian rangkaian alpha helix, beta sheath, alpha helix yang berwarna merah ini tersambung dengan rangkaian struktur protein kompleks yang berwarna hijau. Nah, pada susunan beberapa protein sekunder yang warna merah inilah yang biasa disebut motif, atau biasa juga disebut super secondary structure, yaitu yang terdiri atas lebih dari satu jenis struktur sekunder protein pada protein kompleks di strukturnya. Jadi, super secondary structure atau motifs adalah suatu kombinasi dari struktur sekunder protein yang terdiri atas alpha helix dan struktur beta yang dihubungkan melalui loop sehingga membentuk suatu tatanan geometri yang spesifik. Dikatakan super sekunder karena suatu motif memiliki lebih dari satu elemen struktur sekunder. Beberapa contoh motif yang umum ditemukan seperti helix turn helix yang merupakan struktur motif tersimpel, yaitu terdiri atas dua helix yang berikat secara antiparalel, yang terikat oleh sebuah loop. Ini merupakan struktur yang berfungsi dalam pengikatan terhadap DNA. Contoh lain seperti leucine zipper, yang terdiri atas banyak asam amino residu pada dua struktur alpha helix pada struktur ini, sehingga namanya disebut leucine zipper. Leucine zipper ini juga berfungsi pada pengikat DNA. Kemudian contoh lain dari motif adalah zinc finger yang terdiri atas satu alpha helix dan dua antiparalel beta sheath. Mereka saling berikat melalui ion zinc. Zinc finger ini memiliki beberapa fungsi seperti DNA recognition, RNA packaging, protein folding, dan lain sebagainya. Yang penting untuk diketahui pada motif adalah karena motif ini berhubungan atau berikatan dengan protein kompleks dengan cara berikatan melalui beberapa ikatan seperti ikatan hidrogen, ion, dan lain-lain yang mungkin terjadi pada protein kompleks. Sehingga jika terjadi suatu pemutusan antara motif dan struktur protein yang lain, maka motif terpisah dari struktur protein kompleks yang lainnya. Dan yang terjadi adalah motif akan berubah struktur. Motif tidak lagi mempertahankan strukturnya seperti pada saat perikatan seperti ini, sehingga alhasil protein ini atau motif ini kehilangan fungsi dasarnya, seperti kehilangan fungsinya untuk berikatan dengan DNA dan lain-lain. Karena seperti dalam aturan struktur protein adalah fungsi dari protein itu ditentukan oleh strukturnya. Kemudian, kalau saya gambar lagi suatu struktur protein yang juga hampir mirip dengan gambar pada motif, ada alpha helix, beta sheath, dan alpha helix lagi, kemudian juga terhubung dengan protein kompleks lainnya melalui suatu ikatan peptida yang panjang. Bedanya adalah dalam susunan protein kompleks ini, susunan protein pada warna merah adalah bersifat independen dari susunan protein lainnya yang berwarna hijau. Dan pada struktur ini, tidak ada hubungan ikatan yang terjadi antara protein yang berwarna merah dengan protein yang berwarna hijau, seperti ikatan hidrogen atau ikatan ion atau ikatan lainnya yang saling mempengaruhi struktur fungsionalnya. Kesamaannya pada motif adalah, bagian protein yang berwarna merah ini juga memiliki fungsi seperti berikatan dengan DNA atau berikatan dengan substrat. Namun bedanya adalah, bagian ini tidak kita sebut sebagai motif, melainkan domain. Contoh domain adalah pyruvate kinase. Ini merupakan enzim dalam reaksi glikolisis yang meregulasi fruktos 1,6-bifosfat menjadi pyruvate. Mengapa ini berbeda dengan domain? Kalau kita lakukan eksperimen seperti pada contoh sebelumnya, yaitu ketika kita pisahkan antara struktur protein warna merah dengan warna hijau, maka struktur protein yang warna merah, yang kemudian kita sebut domain ini, akan tetap mempertahankan bentuknya, sehingga alhasil fungsinya juga akan tetap. Artinya, domain memiliki fungsi yang independen atau tidak tergantung oleh struktur protein yang lainnya, sehingga menjadikan domain merupakan unit yang fundamental, fungsional, dan tiga dimensi protein.
Kesimpulan kita pada topik kali ini adalah motif dan domain merupakan suatu struktur protein yang ada di dalam molekul protein itu sendiri. Perbedaannya adalah, berdasarkan pengertiannya, motif merupakan susunan beberapa struktur sekunder protein, sehingga biasa juga disebut super-secondary structure, dan domain adalah unit fundamental, fungsional, dan tiga dimensi protein. Berdasarkan tingkat kestabilannya, motif tidak stabil dengan sendirinya, namun domain stabil dengan sendirinya. Perbedaan terakhir adalah motif merupakan suatu struktur yang fungsional secara dependen dan domain memiliki fungsional independen.